Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai akad musyarakah sebagai tugas dari akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Della Santika dengan nomor induk mahasiswa C1F018038 dari program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini ada beberapa poin materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pengertian akad musyarakah, yang kedua jenis akad musyarakah, yang ketiga dasar syariah akad musyarakah, yang keempat penetapan akad nisbah dalam musyarakah, yang kelima perlakuan akuntansi menurut PSAK 106, yang keenam ilustrasi kasus akad musyarakah. Apa sih akad musyarakah itu? Musyarakah adalah akad kerjasama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan ditanggung secara bersama dengan nisbah atau bagi hasil ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing. Akad musyarakah di sini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah al-mil dan syirkah al-uqud. 1. Syirkah al-mil, kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. Syirkah al-mil di sini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Yang kedua, syirkah al-uqud, kerjasama antara dua orang atau dalam mengelola harta dan risiko, baik keuntungan maupun kerugian, ditanggung bersama. Syirkah al-uqud di sini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu syirkah mufawadah, syirkah inan, syirkah wujuh, syirkah akmal, dan syirkah mudharabah. Dasar syariah akad musyarakah. 1. Dalam Al-Quran, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surah Sad ayat 24. Yang kedua, dalam Al-Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Penetapan akad nisbah dalam musyarakah di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan baru dibagi antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, ataupun waktu kerja yang lebih panjang. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 106. Di sini saya akan menjabarkan hanya beberapa saja. Akuntansi untuk mitra aktif. A. Pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. B. Selama akad, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana sirka temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. C. Akhir akad. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. D. Pengakuan hasil usaha. 1. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha. Pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.
2. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Akuntansi untuk mitra pasif. A. Pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. B. Selama akad, satu bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada. Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada. C. Akhir akad. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. D. Pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Ilustrasi akuntansi akad musyarakah di sini ada satu contoh transaksi 1 pembayaran pembiayaan musyarakah. Tanggal 1 bulan 4 2010 disepakati pembiayaan musyarakah antara Bank Muslim Syariah dengan PT Prayoga. Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muslim Syariah sebesar 100 juta untuk pembangunan proyek rumah tipe 120. Dana yang dimiliki oleh PT Prayoga sebesar 150 juta. Proyek dilaksanakan selama 3 bulan, sama dengan jangka waktu akad musyarakah. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 40/60. Masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan PT Prayoga dengan kesepakatan profil sharing analisis, terjadi kesepakatan musyarakah dan penyaluran dana dari Bank Muslim Syariah kepada PT Prayoga. Pada saat ada pembiayaan musyarakah, maka bank mencatat dalam pembiayaan musyarakah jurnalnya pembiayaan musyarakah di debit sebesar 100 juta pada kas di kredit sebesar 100 juta. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.